Baik, terima kasih kepada dosen pengampu di Studi Budaya Lokal, dalam hal ini Dinul Fitra Mubarak. Mungkin langsung saja saya share screen. Anda bisa Pak, share screen? Tunggu dulu ya, saya jadikan host dulu atas nama Risma ya. Tunggu ya sejenak. Ya, Pak. Oke, lanjut. Sudah bisa ya? Iya, Pak, sudah bisa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja materi saya, konflik SARA, resolusi SARA dan studi kasus di Indonesia. Apa sih itu konflik SARA? Nah, di sini dijelaskan konflik SARA adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. Konflik ini bersifat sensitif karena ini menyangkut tentang keturunan, agama, kebangsaan, dan suku. Kategori SARA terbagi menjadi 3. Yang pertama, individual. Individual di sini merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam kategori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan, dan menghina identitas diri maupun golongan. Yang kedua, institusional. Nah, institusional merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi. Yang ketiga, kultural. Kultural merupakan penyebab mitos, tradisi atau ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Nah, ada dampak positif dan negatif terjadinya konflik SARA. Yang pertama, dampak positifnya yaitu menjadi interaksi lebih dinamis. Yang kedua, modal perkembangan dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, negara menjadi memiliki ciri khas. Nah, dampak negatifnya ialah hubungan antar masyarakat akan menjadi tidak harmonis nul. Yang kedua, masyarakat mudah diadu domba. Yang ketiga, terjadinya disintegrasi masyarakat. Yang keempat, masyarakat akan mudah terpicu konflik yang berhubungan dengan SARA. Yang kelima, terjadinya diskriminatif di golongan-golongan tertentu. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai upaya mengatasi konflik SARA di Indonesia yang pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, mengendalikan emosi. Yang ketiga, jangan memanggil orang lain dengan julukan berdasarkan SARA. Yang keempat, jangan menghakimi dan pikiran negatif tentang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Yang kelima, jangan memaksa kehendak pada orang lain. Yang keenam, menghormati dan mengasihi orang lain. Dan yang terakhir, melakukan dan memikirkan hal-hal positif secara bersama-sama. Nah, adapun salah satu contoh kasus SARA yang ada di Indonesia, yaitu konflik agama di Ambon. Konflik berbau agama paling tragis meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antar umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan membakar bangunan serta sarana ibadah. Saat itu, ABRI dianggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu-isu besar lainnya.
Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama, sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok 11. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan?